ideologi dan spirit etika politik dalam Islam. Berbicara tentang sejarah, sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Sedangkan epistemologi ialah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Siapapun yang terjun dalam bidang politik pasti memiliki kepentingan kekuasaan. Kekuasaan di mata Islam bukanlah barang terlarang. Sebaliknya, kekuasaan dan politik dianjurkan selama tujuannya untuk menjalankan visi misi kekhalifahan. Untuk itu, kekuasaan harus didapatkan dengan tetap berpegang pada etika Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah memberikan panduan etika dalam kehidupan manusia. Karena itu, etika dalam politik menjadi suatu keharusan. Fakta memperlihatkan bahwa tidak sedikit yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bertemunya berbagai kepentingan antara kelompok dalam kalangan elit politik adalah sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik, bahkan berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan. Jika tidak ada kesepahaman bersama, etika politik adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, karena politik dipandang sebagai bagian dari ibadah. Maka politik harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Di samping itu, politik berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Karena itu, prinsip-prinsip hubungan antar manusia seperti saling menghargai hak orang lain dan tidak memaksakan kehendak harus berlaku dalam dunia politik. Mestinya ketika membahas tentang etika politik saat ini tidak dipandang seperti berteriak di padang pasir yang tandus dan kering. Sementara realitas politik itu sebenarnya pertarungan antara kekuatan dan kepentingan yang tidak ada kaitan dengan etika. Politik dibangun bukan dari yang ideal dan tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara seperti yang diajarkan oleh Machiavelli. Sementara Immanuel Kant menyebutkan bahwa ada dua watak yang terselip di setiap insan politik, yaitu watak merpati dan watak ular. Pada satu sisi, insan politik memiliki watak merpati, yaitu memiliki sikap lemah lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme. Tetapi di sisi lain juga memiliki watak ular yang licik dan selalu berupaya untuk memangsa merpati. Jika watak ular yang lebih menonjol daripada watak merpati, inilah yang merusak pengertian politik itu sendiri, yang menurut filosofis Aristoteles bahwa politik itu sendiri bertujuan mulia. Untuk itulah pentingnya etika politik sebagai alternatif untuk mewujudkan perilaku politik yang santun. Pemikiran Aristoteles sejalan dengan konteks pemikiran Islam Al-Ghazali yang tidak memisahkan antara etika dan politik. Keduanya saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan. Keduanya akan menentukan nilai baik buruk atau benar salah dari setiap tindakan keinginan masyarakat. Maka politik sebagai otoritas kekuasaan untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan aturan-aturan moral, bertanggung jawab dan mengerti akan hak serta kewajibannya dalam hubungan bermasyarakat serta keseluruhan. Di sini
Terlihat Islam sebagai way of life, yaitu pandangan hidup yang baik dan memiliki moral kode atau rule of code dalam melayani rakyat. Islam datang dengan resource yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama dan dipertegaskan dengan sunnah Nabi. Al-Quran sebagai dasar bagi manusia kepada hal-hal yang dilakukan, memberikan tekanan-tekanan atas amal perbuatan manusia. Dalam etika politik yang merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangannya dapat dibutuhkan persetujuan dari masyarakat karena menyangkut tindakan kolektif. Maka hubungan antar pandangan seseorang, etika individual dan tindakan kolektif membutuhkan perantara yang berfungsi menjembatani kedua pandangan ini berupa nilai-nilai. Melalui nilai-nilai inilah politikus berusaha meyakinkan masyarakat agar menerima pandangan sehingga mendorong kepada tindakan bersama. Karena itu politik disebut juga seni meyakinkan melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi dan kekerasan.